Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pengajian sebelumnya, masih muqaddimah kitab Fathul Qarib. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi amin. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wifqi muradihi. Ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, an waffaqa ay li ajli taufiqillah, karena Allah telah memberikan taufik. Man arada, kepada orang yang Allah inginkan, min ibadihi, dari hamba-hambanya, littafaqquhi, untuk tafaqquh, mencari pemahaman, mencari kepahaman, fid din, di dalam agama, ala wifqi muradihi, di atas hal yang sesuai muradihi, dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, musannif melanjutkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya musannif sudah memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab. Kemudian beliau lanjutkan memuji Allah kembali, ahmaduhu, ya, an waffaqa ila akhirih. Ini musannif ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali, ya, ketika khutbah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji. Di sini musannif mengatakan ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh musannif dalam Fathul Qarib ini ta'asya, sebagai ta'assi. Beliau ingin mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa khutbahnya sering mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nah, beliau di sini juga setelah beliau memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab, kemudian beliau memuji Allah kembali dengan mengatakan ahmaduhu, ya. An waffaqa, karena Allah telah memberikan taufik kepada siapa? Man arada, kepada orang yang Allah menginginkan, min ibadihi, dari hamba-hambanya, littafaqquhi, untuk mencari kepahaman, fid dini, di dalam agama. Apa itu ad-din atau agama? Ad-din adalah ma syara'ahu Allah taala minal ahkami ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ad-din adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum di atas lisan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nama yang sama dengan ad-din. Ad-din biasa kita sebut juga dengan al-millah. Bisa kita sebut juga dengan asy-syar'u. Biasa juga kita sebut dengan asy-syariah. Nah, ini memiliki makna yang sama. Ad-din, al-millah, asy-syar'u, asy-syariah bimakna wahid. Maknanya sama, ya. Nah, kemudian wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi, dan aku bersalawat, wa usallimu, dan aku mengucapkan salam, ala afdali khalqihi, atas yang paling utama di antara makhluknya, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, sebagai penghulu para rasul, al-qaili, yang pernah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dengannya akan sebuah kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya, fid din, di dalam agama. Musannif bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pertama, mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah maghfirah Allah kepada hamba-hambanya. Salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, ya.
Kemudian kita juga sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersalawat, untuk sering bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya pernah kita katakan bahwa salawat salah satu ibadah terbesar dalam agama ini. Ala afdali khalqihi, atas yang paling utama di antara makhluknya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afdalu makhluqatillah, makhluk Allah yang paling utama, bahkan di atas keutamaan para malaikat. Ya, bahkan di atas kemuliaan para malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku adalah sayyidu waladi Adam, penghulu anak cucunya Adam, seluruh manusia, ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan orang yang pertama kali dibongkar kuburannya nanti pada hari kiamat. Jadi yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah yang pertama kali mendapatkan syafaat, yang memberi syafaat, dan orang yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, di sini kan Nabi bilangnya ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid waladi Adam, penghulu seluruh anak Adam, tidak malaikat. Ya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, wa hadzal haditsu dalilun litafdilihi sallallahu alaihi wasallam alal khalqi kullihim. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan keutamaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh makhluk termasuk malaikat. Ya, kenapa? Li'anna madhhab ahli sunnati wal jamaati, karena sesungguhnya madhab ahli sunnah wal jamaah annal adamiyina afdalu minal malaikati. Sesungguhnya manusia itu lebih utama daripada para malaikat. Tentunya manusia yang saleh, manusia yang senantiasa dia gunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dulu ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan para malaikat untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan para malaikat untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang saat itu adalah Nabi Adam alaihissalam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Nabi Adam tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud sebagai sujud penghormatan kepada para malaikat. Tapi Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu seluruh anak cucu Adam, sudah barang tentu termasuk para malaikat. Karena manusia anak cucu Adam yang saleh, yang dia gunakan hidupnya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan para malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ya. Wa huwa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdalul adamiyina, adalah seutama-utamanya anak cucu Adam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keutamaan, ya, memiliki banyak khasais, kekhususan dibandingkan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran sebagai manusia yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Surat Al-Fath, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina, kami telah berikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min, agar Allah, ya, mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan agar Allah menyempurnakan kenikmatannya atasmu, wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan agar Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu, seluruh nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus
sebagai orang yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang hanya Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam surat Al-Fatih. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun manusia yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, ibadahnya tidak pernah tidak pernah kalah dari manusia-manusia yang lain. Ya. Sebuah cerita dalam beberapa riwayat yang sahihah, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, bahwa Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat diriwayatkan juga dari Hudzaifah ibn Yaman, beliau pernah menginap di rumah Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau melihat Rasulullah SAW bangun di tengah malam, kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas. Ya, kemudian Ibnu Abbas ikut bangun bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berwudu, Ibnu Abbas ikut berwudu. Kemudian Rasulullah berdiri untuk sholat, diikuti oleh Ibnu Abbas berdiri di samping Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat jamaah waktu itu, sholat tahajud. Ibnu Abbas waktu itu berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Ya, berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pindahkan Ibnu Abbas dengan memegang kepalanya ke sebelah kanan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita sholat berjamaah hanya 2 orang saja, maka posisi makmum agak sejajar dengan imam di sebelah kanan. Jangan terlalu jauh, ya. Sejajar dengan imam di sebelah kanan. Di sebelah kanan agak sejajar dengan imam. Seperti yang dilakukan persis apa agak dia mundur sedikit. Sejajar persis boleh, tapi lebih baik mundur dikit. Ya, agar ada perbedaan antara imam dengan makmum. Nanti ketika ada orang lain datang untuk ikut sholat berjamaah bersama, nah, nanti kasih isyarat dia, kemudian orang yang menjadi makmum pertama tadi mundur sehingga sejajar di belakangnya imam. Ya. Kemudian dalam cerita tersebut dilanjutkan oleh Ibnu Abbas bahwa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah, surat terpanjang di dalam Al-Quran. Bayangkan, setelah baca surat Al-Baqarah, apakah Rasulullah SAW berhenti kemudian ruku? Tidak. Beliau lanjutkan kepada surat Al Imran. Selesai Al Imran nggak berhenti, beliau lanjutkan kepada surat An-Nisa. 3 surat terpanjang dalam Al-Quran. Di rakaat pertama tahajudnya Rasulullah SAW beliau baca setelah surat Al-Fatihah. Sampai-sampai Ibnu Abbas waktu itu dalam hatinya mengatakan, karena waktu itu beliau masih kecil, ya, akan aku tinggalkan Rasulullah SAW. Pengen duduk beliau karena saking capeknya ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Bayangkan 3 surat terpanjang dalam Al-Quran dibaca dalam rakaat pertama, dalam 1 rakaat setelah beliau baca surat Al-Fatihah. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai manusia yang dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar sering kita dengar cerita bahwa Rasulullah SAW kakinya bengkak karena melaksanakan sholat malam. Sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha kasihan melihat Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sampai sejauh ini? Jawab Rasulullah SAW, ala aku abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Padahal dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, salah satu dari khasais atau keistimewaan Rasulullah SAW adalah umumu risalatihi. Risalahnya Rasulullah itu umum untuk seluruh manusia yang ada di alam raya ini. Bahkan seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang mendengar dakwah Rasulullah SAW kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW kecuali dia akan menjadi ahli neraka. Termasuk Yahudi dan Nasrani. Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengar dakwahnya Rasulullah SAW kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW kecuali dia akan menjadi ahli neraka. Ya, dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diutus kepada kaumnya sendiri. Nabi Musa diutus kepada kaumnya Nabi Musa. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya Nabi Nuh.
Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi. Salah satu khasais dan atau keistimewaan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah wafatnya setelah Rasulullah SAW. Yang keempat, baqa'u mu'jizatihi liyaumiddin. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW, ada mukjizat Rasulullah yang terus ada sampai hari kiamat walaupun Rasulullah telah wafat. Apa itu? Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak ada satu huruf pun yang berubah dari Al-Quran yang ada di masa Rasulullah SAW sampai Al-Quran yang ada saat ini. Nah, Allah langsung yang menjaga Al-Quran. Mukjizat Nabi terdahulu banyak, tapi mukjizat tersebut hilang dengan wafatnya Nabi tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan-hewan, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan awan, bisa perintahkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika masih ada Nabi Sulaiman wafat, tidak ada orang yang punya kemampuan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, kemudian bisa membelah lautan, memukul batu sampai mengeluarkan 12 mata air sebanyak suku yang ada pada Bani Israel saat itu. Tapi tongkat tersebut hilang ketika wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Nabi terdahulu mukjizatnya akan hilang ketika Nabi tersebut wafat. Tapi Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu telah wafat. Al-Quran sampai sekarang masih banyak yang menggaung-gaungkan, masih banyak yang membaca dan melantunkan, bahkan masih banyak yang menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Ini salah satu khasais, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, salah satu bentuk khasais Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang dipanggil oleh Allah bukan dengan namanya secara langsung, tapi dengan sifatnya yang mulia. Contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Bukan ya Muhammad, wahai Muhammad, bukan. Tapi ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Dalam ayat lain dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, bukan ya Muhammad. Bukan wahai Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran misalkan Allah panggil Nabi Adam dengan apanya? Dengan namanya secara langsung. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihi. Wahai Adam, ambihum, sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka. Siapa mereka? Para malaikat. Bi asma'ihim, dengan nama-nama benda-benda yang ada di langit. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwa Allah Maha tahu ya apa yang ada di langit dan bumi, apa yang gaib yang ada di alam raya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Kemudian Allah panggil Nabi Adam ya agar Nabi Adam mengabarkan kepada para malaikat nama-nama benda yang ada di langit yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya Adam, dengan memanggil namanya secara langsung. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa, ya idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika, ila akhiril ayat. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Isa, wahai Isa, disebutkan langsung namanya, ya Isa ya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati
Wahai Musa, Musa langsung nama dipanggil. Ya, sesungguhnya aku telah pilih engkau ala nasi di atas manusia, birisalati dengan risalah. Hanya Nabi Muhammad SAW yang ketika Allah panggil Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tidak menggunakan namanya secara langsung, tapi menggunakan sifatnya yang mulia. Ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhan rasul. Coba cari di Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satupun ayat yang ketika Allah mengkhitab Nabi Muhammad atau memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya secara langsung, tapi dengan apa? Dengan sifatnya yang mulia, an-nabiyyu, ar-rasulu, abdun dan lain sebagainya. Ada yang nanya, Ustaz, dalam Quran saya temukan wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad, ya, wa ma Muhammadun dan tidaklah Muhammad, wa ma Muhammadun illa, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Ya, itu ada penyebutan nama Muhammad. Itu bukan Allah memanggil Nabi Muhammad, tapi Allah memberikan kabar kepada kalian bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang sebelumnya pernah datang para rasul, ya, bukan panggil. Ya. Yang kita bahas tadi adalah ketika Allah panggil Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil Nabi dengan nama, dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentunya semua nabi kita muliakan, semua nabi kita cintai, semua nabi kita agungkan. Ya, kita tidak bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Sebagaimana Allah tidak bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Tapi kekhususan, keistimewaan, ya, Nabi Muhammad memang diberikan beberapa keistimewaan di atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ya, ini salah satu saja. Salah satu dari khasais Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang diberikan hak untuk memberikan asyafaatul uzma nanti pada hari kiamat kepada seluruh manusia. Apa itu asyafaatul uzma? Asyafaatul uzma adalah permintaan Nabi SAW kepada Allah agar Allah percepat hisab seluruh manusia ini. Jadi nanti kita ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di padang mahsyar, ketika kondisi sangat panas karena matahari jaraknya hanya 1 mil, ya, ada orang yang saking panasnya tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya padang mahsyar saat itu. Ya, kita lama di padang mahsyar dalam kondisi yang sangat sulit. Akhirnya kita apa? Kita datang, kita cari orang yang bisa datang kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar Allah percepat hisab kita, agar Allah percepat hitungan amal kita. Jangan terlalu lama di padang mahsyar ini, karena sulit di padang mahsyar ini. Akhirnya kita datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita minta, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau ini nenek moyang kami, nenek moyangnya manusia. Coba tolong datang kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah percepat hisab kami. Jangan kami terlalu lama di padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak berhak untuk melakukan itu, saya tidak berhak. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai awalul rusul, rasul pertama yang Allah utus. Lalu kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun sama, menolak permintaan kita. Kata Nabi Nuh, datanglah kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ya, nenek moyangnya para nabi. Kita datang kepada Nabi Adam pun sama. Kita datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun sama, tidak mau mengabulkan permintaan kita. Kata Nabi Ibrahim, datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai kalimullah. Kita datang kepada Nabi Musa, sama. Nabi Musa pun tidak mampu, ya, untuk datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai ruhullah. Kita datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, tidak mau dan tidak mampu datang kepada Allah untuk memohonkan permintaan kita. Akhirnya kata Nabi Isa, datanglah kepada Muhammad Habibullah sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbondong-bondong seluruh manusia, dari manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir. Jadi umat-umat Nabi terdahulu pun sama itu. Semua itu, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta permintaan yang tadi kita minta kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Muhammad? Analah, saya
saya yang punya hak untuk memberikan syafaat itu. Saya yang berhak untuk memberikan syafaat itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Qum ya Muhammadu isfa' tusyaffa. Is'al tu'ta." Berikan syafaat kepada orang yang engkau ingin berikan syafaat, dan mintalah apa yang engkau minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memohonkan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah percepat hisab kita. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kenapa disebut asy-syafa'atul uzma? Karena syafaat ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Dari mulai anaknya Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda dalam ayat ini adalah asy-syafa'atul uzma-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maqamul mahmud secara bahasa artinya tempat terpuji. Karena syafaat inilah seluruh makhluk yang ada saat itu, berarti manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir memuji Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memohon ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-maqamul mahmud. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah." Sampai situ ya doanya. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketika mendengar suara azan kemudian setelahnya dia mengucapkan doa tadi yang kita baca, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaatku nanti pada hari kiamat. Salah satu isi doa tersebut apa? Ya, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Utuslah Nabi, bangkitkanlah Nabi kepada tempat yang mulia, tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepada. Al-maqamul mahmud dalam doa ini, dalam hadis ini maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dan nyata, baik di dunia maupun nanti di akhir, ya. Dan Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, beliau tulis sebuah kitab berjudul Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi. Saking banyaknya keistimewaan Nabi yang beliau sebutkan dalam kitabnya, dalam kitab beliau tersebut, kitab tersebut sampai ada 3 jilid, tebal-tebal. Semua berisi tentang khasa'is, keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, sebagai penghulu para rasul, al-qail yang pernah berkata yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menginginkan dengannya khairan akan sebuah kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan kepahaman, ya, baginya di dalam agama. Imam Waliyuddin Al-Iraqi mengatakan hadis ini adalah bisyarah, kabar gembira lil mushtagili bil fiqh, bagi orang-orang yang sibuk atau menyibukkan dirinya dengan ilmu fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Tentunya ada syaratnya. Bisyarah ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menuntut ilmu karena riya, karena ingin dipuji atau karena ingin mendapatkan barang-barang duniawi, jabatan, ketenaran, agar orang wajahnya atau himmahnya datang kepadanya, agar dunia datang kepadanya, maka dia tidak mendapatkan keistimewaan yang tersebut dalam hadis. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abi Dawud, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang menuntut sebuah ilmu, satu ilmu yang harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ilmu agama, dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan barang-barang duniawi, macam-macam barang-barang duniawi, ya, ingin mendapatkan jabatan setelah mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan agar dimuliakan orang setelah mendapatkan ilmu, agar dipanggil seorang alim ketika dia selesai menuntut ilmu dan lain sebagainya.
lam yajid arfal jannah. Orang yang seperti ini lam yajid arfal jannah, tidak akan mendapatkan arfal jannah. Apa itu arfal jannah? Airihu, baunya surga. Bayangkan. Ya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, muddata dzikri dzakirin, ya. Pada masa ingatnya orang-orang yang ingat, wa sahwil ghafilin, dan lupanya orang-orang yang lupa. Wa ba'du wallahu a'lamu bis-shawab.